Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurbani Hawa, Prodi PBSI semester 2, mata kuliah menyimak dan memirsa, NIM 2488201030. Dosen pengampu Bapak Unes MPD, tahun akademik 2024-2025, Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Saya di sini akan menjelaskan presentasi pertemuan ketiga yang bertema tujuan dan cangkupan suasana menyimak. Pertama adalah latar belakang. Tujuan dan cangkupan suasana menyimak dapat memahami dan mengingat informasi yang disampaikan oleh pembicara. Adapun cangkupan menyimak dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, seperti konteks pendidikan, Tujuan menyimak juga untuk membangun hubungan sosial. Suasana menyimak sangat penting untuk membantu proses pemahaman dan mengingat informasi. Selanjutnya ada tujuan menyimak. Tujuan menyimak adalah untuk memahami informasi, memahami ide atau gagasan yang disampaikan secara lisan. Menyimak merupakan keterampilan penting yang perlu dikembangkan sejak usia dini. Dengan menyimak secara aktif dan penuh perhatian, kita dapat memperoleh banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya ada cangkupan suasana menyimak. Cangkupan suasana menyimak itu ada fisik. Contohnya lingkungan yang tenang dan bebas dari gangguan suara. Itu cangkupan suasana menyimak yang tenang, yang nyaman. Selanjutnya ada posisi tubuh yang nyaman dan rileks termasuk fisik. Yang kedua ada mental, fokus dan konsentrasi pada pembicara, pikiran yang terbuka dan tidak menghakimi. Dan motivasi untuk memahami informasi. Yang ketiga adalah sosial, sikap menghargai pembicara yang di depan. Selanjutnya ada suasana defensif. Suasana defensif adalah kondisi ketika seseorang merasa terancam, gangguan psikolog terancam atau diserang baik secara fisik maupun emosional dan bereaksi dengan membela diri. Suasana defensif muncul ketika seseorang merasa tidak aman, merasa dirinya takut, terancam, atau disalahkan. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti saat mereka dikritik, saat disalahkan, atau merasa tidak dihargai. Orang yang merasa defensif cenderung bereaksi dengan membela diri, bahkan jika tidak ada ancaman yang nyata. Selanjutnya ada suasana suportif. Suasana suportif adalah kondisi di mana orang-orang merasa aman, dihargai, didukung oleh orang sekitar. Dalam suasana seperti ini, orang cenderung lebih terbuka, lebih jujur, dan mau bekerja sama. Suasana ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang positif dan produktif. Suasana ini dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas orang lain. Dan ciri-ciri suasana suportif itu seperti komunikasi terbuka. Orang-orang merasa nyaman untuk berbagi ide, perasaan, dan kekhawatiran mereka. Mereka merasa bahwa pendapat mereka dihargai dan didengarkan oleh orang lain. Lalu kepercayaan. Ada rasa saling percaya yang tinggi di antara orang lain atau dengan diri mereka sendiri. Mereka merasa bahwa mereka dapat mengendalikan satu sama lain. Lalu ada kerjasama. Orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka saling membantu dan mendukung antar sama lain. Lalu pembahasan selanjutnya, saran untuk agar meningkatkan keterampilan menyimak, antara lain fokus pada pembicara. Dengan hilangkan gangguan seperti ponsel, televisi, atau obrolan ketika kita menyimak. Benda-benda tersebut mohon didiam, silent atau disimpan dalam tas. Yang kedua, buat kontak mata. Membuat kontak mata ini membantu tetap fokus dan menunjukkan bahwa kita memperhatikan apa yang disampaikan di depan.
Lalu ada berikan tanggapan nonverbal, seperti kita menganggukkan kepala atau tersenyum, mengerutkan kening, sesuai apa yang dikatakan oleh pembicara, menunjukkan bahwa kita itu mengikuti apa yang dikatakan oleh mereka. Lalu ajukan pertanyaan. Tanyakan jika kita tidak mengerti atau ingin klarifikasi antara pembicara yang di depan. Selanjutnya kita di kesimpulan. Tujuan dari apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan itu tujuan dan cangkupan suasana menyimak saling terkait. Tujuannya adalah untuk memahami pesan dan membangun hubungan. Sementara cangkupan suasana menyimak mencangkup aspek verbal, aspek nonverbal, emosional, dan kontekstual. Dengan memahami semua aspek ini, kita dapat menjadi pendengar yang lebih efektif dan membangun komunikasi yang baik antar sesama orang lain. Sekian presentasi dari saya.